lebih enak kalau kalian pakainya adalah data store gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah kalian masuk dulu di akun kalian masing-masing di Google Cloud Platform kalian masing-masing gitu ya. Kemudian seperti biasa untuk menyimpan data di data store kalian masuk di sini, kemudian memilih data store gitu ya. Kalian memilih data store. Setelah itu nanti bakalan muncul seperti ini, kurang lebih gini ya. Kalau tidak muncul seperti ini, nanti kalian bakalan ditanya dulu, kalian mau menyimpan datanya di mana, di lokasinya di mana. Nah, ini yang tadi pertama kali saya sudah bikin, makanya dia udah tidak nanyain lagi untuk simpan datanya di sebelah mana. Selanjutnya, ketika kalian mau mengebuat apa namanya entity, ya kita mulai dari sini ya, create entity. Misalkan saya ngebuat nama tabelnya itu adalah tabel mahasiswa akhir. Di dalamnya ada properti. Propertinya itu misalkan di tabel mahasiswa ini menyimpan data, antara lain ada NIM, gitu ya, ada NIM. NIM ini tipenya adalah integer, gitu ya. Kemudian kita masukkan NIM-nya, misalkan 0921230491. Kemudian kita done. Kemudian saya mau tambah lagi properti yang lain, itu ada selain NIM di tabel mahasiswa kan ada nama, gitu ya. Nama, dia modelnya adalah string. Jadi misalkan namanya adalah nama saya sendiri contohnya. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Di sini ada indeks properti. Ini artinya kita menandai bahwa ini yang jadi primary. Nah, kelebihan di data store, kalian bisa jadikan beberapa data primary untuk di setiap model data gitu. Nah, untuk nama kan bisa jadi ada yang sama. Kita hilangkan aja indeksnya. Kemudian done. Kemudian pilih lagi, misalkan di tabel mahasiswa ada data namanya jurusan gitu ya. Kemudian pilih string, kemudian kita isi misalkan sistem informasi. Nah, ini saya jadikan indeks. Gitu. Kemudian kita done. Kemudian setelah selesai, kalian tinggal pilih create. Tunggu sampai datanya selesai. Nah, ini udah langsung jadi ya, tabelnya ada jurusan, ada nama, ada NIM. Kalian bisa lihat bedanya, satu yang kayak warna abu-abu, satu yang warnanya hitam full. Ini masing-masing dia jadi indeks. Gitu, ya. Dan kalian bisa lihat juga ID sudah ID sudah terbentuk otomatis gitu. Yang bikin adalah data store. Selanjutnya, kalau saya mau nambahin data dari jurusan, nama dan NIM, kalian tinggal pencet aja entity. Pastikan nama database-nya, kemudian kalian tinggal mengisi propertinya. Ini ya, propertinya. Misalkan jurusan, saya lanjut. Saya mau ngisi, tadi sudah sistem informasi. Sekarang saya mau pakai teknik informatika di dalam. Kemudian saya done. Kemudian namanya saya isi lagi, misalkan namanya adalah Maimunah. Jadi tidak perlu lagi ngisi di sini ya, tidak perlu diganti karena ini sudah otomatis sudah jadi. Kemudian NIM, ini tinggal ngisi lagi, misalkan 09230492 karena tadi 91 ya. Kemudian done. Kemudian kalian create lagi. Nanti bertambah secara otomatis ini. Ya, kalian bisa lihat. Sekarang, bagaimana misalkan kalau ada penambahan data yang sifatnya tidak baku seperti ini. Saya mau nambahin misalkan ada data keempat, sistem informasi, namanya adalah Maesaro, NIM-nya 93 misalkan. Tapi di sini dia punya data ada date gitu, ada penambahan date. Ya, kita tinggal tambah saja create entity. Kemudian di jurusan seperti biasa nambahin langsung sistem informasi. Ya, sistem informasi. Kemudian tambahin lagi namanya Maesaro, gitu ya, contoh saja. Kemudian dan NIM-nya kita isi kelanjutan 09230493. Kemudian dan. Nah, si Maesaro ini ternyata ada penambahan data. Dia punya data itu date, gitu. Jadi kapan datanya ini direkam, kalian tinggal pilih saja date time. Kapan datanya direkam, pilih dan. Kemudian si Maesaro ini punya data lagi, ada namanya datanya hobi. Gitu ya, hobi. Jadi kita isi, misalkan hobinya adalah sepak bola, gitu. Contoh. Kemudian dan. Kemudian kita coba create. Kalian bisa lihat di sini, dia secara otomatis menambahkan satu ID field baru, gitu. Jadi ada date, ada hobi, dan masing-masing mencatat kapan si Maesaro ini datanya dibuat. Ini dia ngambil datanya sesuai dengan jam hari ini 10.38 sesuai dengan jam kita sekarang.
kemudian tanggal hari ini, dan bulan hari ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi lebih memudahkan kalau ada apa namanya, ada penambahan data yang sifatnya redundan gitu. Nah, kalau mau diedit bisa dilihat ini ya, 92 dan 9 ini kan redundan. Bisa kita edit gitu. Tinggal diklik saja name ID-nya, kemudian tinggal kita edit NIM-nya gitu ya. Ini ganti jadi 91 contohnya. Kemudian save. Ini secara otomatis berubah. 1, 2, dan 3. Bisa dilihat ya. Nah, kelebihan yang lain dia punya filter entity. Misalkan saya mau mencari data yang by name. Kalian bisa lihat ya, nama di sini tidak dimunculkan. Kenapa nama tidak muncul? Karena nama ini dia bukan dari indexing. Gitu. Misalkan saya name, saya mau mencari data yang 92304992. Saya apply filternya, nanti secara otomatis memunculkan data yang ada NIM-nya. Gitu. Ya, ini bisa kalian lihat, ini contoh data store. Kalian sudah berhasil bikin satu tabel data. Gitu. Kemudian, misalkan kalian mau menambahkan filter entity, apa namanya, perintah pakai query BQL, ini bisa. Ini mirip seperti anu ya, apa namanya, mirip seperti perintah SQL. Gitu. Select bintang, misalkan saya mau menampilkan data, semua data yang dari entitasnya table mahasiswa akhir ya. Jadi tinggal diketik table mahasiswa akhir. Kemudian cara run query muncul. Gitu. Ya. Atau saya mau menampilkan data yang punya NIM gitu ya. Where NIM, misalkan saya mau menampilkan data yang punya NIM saja 9230493. Contohnya kayak gini. Kemudian saya run query. Munculnya cuma hanya satu data. Perintah ini nanti kalian bisa implementasikan ke dalam apa namanya Java kalian kalau di Android gitu. Jadi Androidmu nanti kan tinggal pakai perintah ini, nanti dikirim data ini ke dalam data Android. Kurang lebih seperti itu ya untuk di data store. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai data store? Ada? Nah, kalau seumpamanya kalian mau bikin data table yang berbeda, tinggal bikin saja di sini ya. Kemudian tambahkan, bedakan nama tabelnya. Misalkan table bioskop. Nah, bioskop. Ini pasti berbeda ya. Pasti punya properti berbeda lagi. Jadi saya tambahkan lagi misalkan nama Paco. Ini dan contohnya. Tapi dia nama kainnya adalah jenisnya adalah tabel bioskop. Nah, ini pasti berbeda nih. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini udah ada dua tabel ya. Satu tabel bioskop, satu tabel mahasiswa. Dia data-datanya berbeda. Nanti kalian bikin nama kainnya kasih pakai nama kalian ya. Apalagi yang nebeng di apa namanya? Di akun teman. Tolong bikin dengan nama yang berbeda supaya tidak campur data kalian dengan data temannya kalian gitu. Ada pertanyaan sampai di sini adik-adik sekalian? Sangat mudah sekali untuk ini materi untuk di data store gitu. Kalian tinggal pelajari dan bikin. Ada pertanyaan? Anyone? Gak ada ya? Iya, Kak.